pelakunya, tetapi yang melihat, yang lewat TKP atau yang pagi-pagi diajak terdakwa Yosep masuk ke dalam rumah yang dia panik manggil, nah itu kan semua jadi saksi. Terus si siapa itu Pak RT misalnya gitu, pengawas Pak Ujang ya, Pak Ujang Jari ya. Dan banyak lagi gitu, misalnya mungkin saksi tukang terapi dan lain-lain. Nah itu saya rasa sudah disiapkan semua untuk memperkuat dakwaan JPU gitu Bang Wawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto. Seperti biasa di kasus Jalan Cagak Subang sore ini, sambil ngabuburit menunggu azan maghrib, kita akan coba mengupas. Ada pertanyaan, siapa saksi yang mengetahui keberadaan Danu di TKP? Ya, ini kan suatu pertanyaan yang disampaikan adalah sehubungan dengan masalah Pak Yosep, Abi dan Arigi tidak mengakui ada di TKP. Tetapi kalau dipertanyakan bahwa siapa yang mengetahui bahwa Danu ada, ya siapa yang mengetahui bahwa Danu ada di TKP? Ya Danu akan menjawab ya Pak Yosep. Ya, Danu akan menjawab ya Pak Yosep, Abi dan Arigi juga Ibu Mimin. Dan itu keyakinannya saudara Ramdhanu, dan pasti saya hanya bisa membayangkan nanti di pengadilan adalah bahwa Ramdhanu akan mengatakan itu. Walaupun nanti akan disanggah, mana buktinya kalau misalkan Pak Yosep ada di sana, Ibu Mimin ada di sana. Dengan mereka pasti mengatakan bahwa alibi Pak Yosep bahwa diperkuat oleh tukang surabi, Arigi diperkuat oleh konternya, orang-orang konter di sana. Kemudian Ibu Mimin diperkuat oleh Abi, dan Abi diperkuat oleh Ibu Mimin, dan Pak Yosep diperkuat juga oleh Ibu Mimin. Artinya mereka akan menyangkalnya itu. Tetapi sekali lagi bahwa Danu pun nanti pada saat ditanya oleh hakim, maka pertanyaan Danu adalah meyakinkan, ini baru dugaan saya, Sekali lagi ini dugaan. Danu akan mengatakan bahwa ya Pak Yosep ada di sana. Nah, mengenai masalah apakah ada alat bukti yang mengatakan bahwa Pak Yosep ada di sana. Nah, itu silakan nanti Danu yang akan menjawab. Gini, seseorang yang bercerita, mengarang dengan dia melihat sesuatu, saya yakin hakim akan tahu. Ya, orang yang mengarang cerita sama orang yang bercerita nih, orang yang bercerita dia mengarang. Dengan orang yang bercerita tapi karena dia berpikir apa yang dia lihat. Itu yakin bahwa Pak Hakim itu akan bisa melihat. Makanya kalau misalkan nanti di persidangan Ramdhanu ditanya masalah siapa yang akan ada di sana, siapa yang tahu bahwa Ramdhanu ada di sana, Ramdhanu akan mengatakan bahwa Pak Yosep, Ibu Mimin, Abi dan Arigi. Diceritakan sama Ramdhanu kronologisnya bla bla bla. Hakim yang akan menilai nanti. Keputusannya semua ada di hakim. Karena kasus ini adalah kasus, bukan kasus main-main, kasus pembunuhan yang sangat luar biasa. Artinya bahwa hakim betul-betul akan jeli di situ. Mana yang berbohong, mana yang tidak berbohong, ya hakim akan jeli, akan melihat. Dan ya karena hakim pengalaman dalam hal ini, ya. Kemudian kalau misalkan cerita masalah saksi, oke, kalau ada saksi-saksi yang melihat tetapi memang di luar jam krusial. Seperti ada Pak Ajat, Pak Ujang, Pak RT. Itu ada saksi-saksi yang melihat setelah jam krusial. Tetapi ada saksi satu tadi diterangkan di salah satu percakapannya antara Pak Wawan dan Pak Ahmad Topan Sudirjo, ya. Tetapi yang melihat, yang lewat TKP atau yang pagi-pagi diajak terdakwa Yosep masuk ke dalam rumah yang dia panik manggil, nah itu kan semua jadi saksi. Terus di siapa itu Pak RT misalnya gitu, pengawas
Pak Ujang ya? Pak Ujang Jari, ya. Ya, dan banyak lagi gitu, misalnya mungkin saksi tukang terapi dan lain-lain. Nah itu saya rasa sudah disiapkan semua untuk memperkuat dakwaan JPU gitu Bang Wawan. Tukang terapi, ya. Kalau yang lain kan kita sudah dengar ya, Pak Ujang Jahri, Pak Ajat, Pak ART, kita itu di media sudah. Tapi kalau untuk yang terapi kita baru dengar sekarang. Kemarin sudah kita bahas itu. Tetapi gini, saya cuma bisa apakah ini terapi yang dimaksud adalah terapi yang ada dekat dengan TKP? Ya, karena dengan dekat dengan TKP itu ada memang terapi pijit ya, persis dekat dengan TKP. Konon juga informasinya saya dapat bahwa dia tidak merasa nyaman lagi untuk tinggal di sana. Informasi yang saya dapat ya, tidak merasa nyaman tinggal di sana dan menutupkan diri. Jadi dia tutup aja. Jadi pasca berapa hari dari kejadian dia tutup si terapinya. Nah, tapi juga ini ya pertanyaan, apakah terapi yang dimaksud dengan Pak Topan itu adalah terapi itu, ya? Nah, tetapi sekali lagi bahwa kalau misalkan itu sudah disampaikan oleh Bapak Ahmad Topan Sudirajo, berarti ini sudah masuk ke dalam ranahnya pihak penyidik dan sudah ada dalam proses penyelidikan atau kemungkinan sudah di BAP. Nah, apakah saksi ini jadi penguat buat Danu bahwa mereka semua ada di sana? Nah, ini juga nanti akan menentukan penguatan buat saudara Ramdhanu bahwa ada saksi-saksi yang melihat para pelaku ada di sana. Wah, apakah di jam krusial? Nah, itu juga nanti yang kita pengen tunggu di pengadilan nanti. Apakah dia melihat seseorang atau pelaku di jam krusial di terapi ini, ya? Sekali lagi kan tadi disampaikan terapi, ya. Nah, sekali lagi ini juga akan menarik nanti di persidangan yang akan kita tunggu. Tapi kalau misalkan begini, kalau dia misalkan melihat, kembali lagi memang melihat adalah harus ada dasarnya, harus ada buktinya. Kalau dia melihat, apakah hanya pengakuan tunggal saja atau dia ada melihat dengan bukti, misalkan dengan kamera dan lain sebagainya. Tetapi sekali lagi bahwa pihak penyidik atau kejaksaan termasuk juga hakim pada saat nanti melihat bahwa apakah ini masuk ke dalam dua alat bukti, ya, bahwa memang keterangan yang disampaikan itu masuk ke dalam dua alat bukti. Nah, keterangan saksi masuk keterangan saksi informasi bahwa dia melihat misalkan. Nah, melihatnya ini nanti pihak penyidik akan menelusuri yang bersangkutan, ya. Apakah keterangan yang bersangkutan itu memang benar-benar dia melihat atau hanya sekedar skenario, maka itu akan dilihat nanti. Mulai dari diurut dari mulai dia datang jam berapa, 1 hari sebelumnya, posisinya di mana, dan lagi ngapain, siapa aja ada di sana, jam berapa bangun, semua nanti akan ditanya oleh tim penyidik ini. Nah, tentunya kejaksaan juga akan menilai ini. Apakah keterangan yang disampaikan oleh tukang terapi itu adalah masuk dalam kategori yang untuk dijadikan sebagai bahan untuk di kesaksian di pengadilan. Ya, tentu ini sekali lagi ranahnya ada ranah di penyidik yang nanti akan diperiksa oleh pihak kejaksaan. Kita akan tunggu saja. Ini akan begitu ramai pastinya di persidangan. Misteri tukang terapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.